Di YouTube banyak ustadz, banyak ulama yang menjelaskan agama Islam. Tinggal masalahnya HP itu buat apa? Apakah buat kebaikan atau buat sekedar hiburan? Hiburan boleh, tapi jangan kebanyakan. Kalau hiburan kebanyakan itu jadi nggak enak. Apa aja yang kebanyakan jadi nggak enak. Seperti bumbu, garam, gula, asam itu bumbu. Tapi kalau kebanyakan garam nggak enak, kebanyakan gula nggak enak, kebanyakan asam nggak enak meskipun sayur asam. Nah begitu. Jadi HP kita gunakan untuk hiburan, untuk cari ilmu, untuk mendapatkan sahabat-sahabat yang baik, sampai HP bisa kita gunakan buat nyari rezeki, cari duit. Sehingga HP yang kita bayar setiap bulan itu manfaatnya banyak, jangan malah mudaratnya yang banyak, manfaatnya yang harus banyak. Jadi satu, tambah kuat iman, yang kedua tambah banyak ilmu. Itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah peningkatan amal. Amal soleh kita harus banyak, karena amal soleh itu yang menjadi modal untuk kita berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal amal yang soleh. Nah, amal soleh itu ada yang hubungannya langsung kepada Allah, yaitu peribadatan seperti sholat. Yang punya anak sudah harus didisiplinkan untuk sholat, meskipun masih kecil-kecil. Biasakan untuk sholat, disiplinkan untuk sholat. Cuma yang repot kalau bapak ibunya nggak sholat, bagaimana mau mendisiplinkan anaknya sholat? Dimulai dari sholat subuh, sehingga mestinya kita disiplin untuk sholat subuh. Sekarang kita bersyukur sudah punya HP semua. HP bisa setel alarm, subuh jam berapa, tahajud jam berapa, tinggal setel alarm. Cuma ketika alarm bunyi yang bangun tangannya doang, orangnya nggak bangun. Itu gampang. Sekarang ini zaman gampang, sehingga kitanya harus memanfaatkan yang gampang itu untuk kebaikan. Disiplinkan untuk beramal soleh berupa sholat yang 5 waktu. Bagus berjamaah, apalagi yang laki-laki berjamaah di masjid, di musola. Masjid dekat, musola dekat. Sekalipun jauh juga punya motor, ada sepeda. Disiplinkan untuk sholat berjamaah. Lalu beramal soleh berupa membersihkan rumah, itu juga amal soleh. Kita pengen punya tempat tinggal yang bersih, indah, nyaman, ya harus mau ngurus, merawat, membersihkan. Tidak boleh males membersihkan itu, sehingga enak. Membersihkan itu bukan hanya karena mau ada tamu setiap saat. Maka bagus memang kalau rumah banyak kedatangan tamu, sehingga kita jadi semakin termotivasi untuk membersihkan. Itu juga amal soleh. Amal soleh dengan harta yang kita punya, dengan uang yang kita dapat. Meskipun tidak banyak, kita bisa beramal soleh dengan uang yang tidak banyak itu. Kata Nabi, ketika seorang sahabat
mengeluh, ya Rasul enak dong sahabat-sahabat yang kaya, duitnya banyak, dia bisa sedekah dengan duitnya yang banyak. Kalau kami ini miskin bagaimana? Apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu kepada neraka meskipun hanya bisa berinfak, bersedekah dengan sebelah kurma. Disebut sebelah kurma. Ya katakanlah kalau kita sebiji kurma, maka kita sedekah. Kalau kita sedekah rasanya jadi kaya. Udah miskin gak mau sedekah, tambah miskin rasanya. Nunggu-nunggu orang sedekah, jangan. Kita jangan suka nunggu-nunggu orang sedekah. Maka kalau kita punya sedikit, kita sedekah, itu namanya kita sudah jadi orang kaya. Meskipun dia dapat banyak, punya banyak, tapi nggak sedekah, pelit, maka dia namanya orang miskin. Mentalnya mental miskin. Beramal soleh juga dalam bentuk menjalin persaudaraan dan persahabatan. Kita punya saudara banyak, dari jalur kakek, dari jalur nenek, dari jalur bapak, dari jalur ibu. Jadi gelap ya. Belum lagi dari karena sebab pernikahan. Nah ini kita jalin, sehingga kita perlu sempet-sempetin untuk menjalin hubungan persaudaraan. Ada lagi hubungan persahabatan. Kita punya teman lama, teman baru, itu juga harus dipelihara persahabatan. Nah inilah diantara yang ingin saya pesankan pada hari ini. Mudah-mudahan sesudah Ramadan, Lebaran, kita